ketemu lagi. Kita mau belajar pelajaran bimbingan konseling secara online. Semisal harap kalian masih dalam keadaan sehat-sehat, walaupun jenuh, walaupun capek, tapi tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai untuk materi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, roh akal budi, roh pengertian, agar kami dapat memahami, agar kami dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari ini. Dan juga Bapa, agar pelajaran ini dapat menjadi bekal untuk masa depan kami kelak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami lemah tubuh, yang sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau yang mau sertai mereka, Engkau yang mau jamah mereka, berikan mereka kesehatan senantiasa agar mereka dapat pulih kembali dan mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Kami serahkan kegiatan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini yaitu tentang bullying atau bully. Bully atau bullying ini adalah sebuah kejadian yang paling sering terjadi di kalangan remaja, di kalangan anak muda. Bahkan bisa juga terjadi di kalangan orang-orang dewasa. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Tujuan pembahasan kita hari ini adalah supaya kita dapat memahami tentang bullying itu apa, bahayanya, dan juga tindakan untuk melawan bullying itu seperti apa. Karena bisa jadi saat ini kita sedang merasakan di kondisi di mana kita sebagai orang yang terbully, atau mungkin bisa jadi ada di antara kita yang menjadi seorang pembuli. Nah, hari ini kita akan belajar dampak-dampaknya itu apa. Bullying itu ada dampaknya nggak sebenarnya buat perkembangan kehidupan, buat perkembangan psikologi, dan juga kalau seandainya ada dampaknya itu berpengaruh nggak ya dengan tingkah laku. Nanti kita akan bahas ini secara bersama-sama. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Miss harap kalian semua bisa siap untuk mendengarkan materi hari ini. Fokus dan juga sisihkan waktu sebentar untuk mendengarkan materi ini dengan baik, tidak dengan bercanda, tidak dengan bermain-main. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian bullying. Apa sih bullying itu sebenarnya? Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Bullying dapat berbentuk tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau mendengar kata bullying atau bully, kita pasti sudah tidak asing lagi. Apalagi untuk lingkungan sekolah. Terkadang bisa dalam bentuk ejekan kepada orang lain, kepada teman-teman. Bisa juga dalam bentuk kekerasan secara fisik, mungkin dengan sengaja mendorong teman, atau mungkin dengan sengaja pada saat temannya berjalan terus kakinya tiba-tiba ditendang, seperti itu. Itu adalah pengertian dari bullying. Dengan kata lain, bullying itu dilakukan untuk mengintimidasi orang lain. Biasanya yang menjadi korban bullying itu adalah orang yang lebih lemah daripada orang yang membuli. Lemah yang dimaksud di sini itu berarti dia tidak berani untuk membalas perlakuan dari orang lain. Dan juga biasanya korban dari bullying ini adalah orang yang paling pintar di kelas, atau mungkin orang yang berbadan gemuk. Itu yang biasanya menjadi korban dari bullying ini. Dia tidak berani untuk melawan, akhirnya dia yang terus-terusan menjadi bulan-bulanan dari teman-temannya. Nah, di dalam pergaulan di sekolah sebenarnya itu sering sekali kita jumpai perilaku siswa yang suka membuli. Cuma terkadang kita tidak menyadari itu. Dan jika tindakan bully ini tidak dilawan, tidak dihentikan,
maka akan semakin merugikan. Merugikan siapa? Merugikan orang yang dibully, sekaligus merugikan lingkungan yang ada, lingkungan sekitarnya. Karena biasanya pembulian itu dilakukan, itu biasanya membuat sebuah kegaduhan, membuat orang lain menjadi tidak nyaman, dan juga bisa menjadi banyak siswa yang menjadi korban bully. Kalau seandainya si orang yang suka membuli ini merasa berhasil membuli korbannya, maka dia akan merasa, oh saya mampu, saya bisa untuk membuli orang lain lagi, mungkin dengan karakter yang lemah yang hampir sama dengan orang pertama yang dia bully. Makanya akan semakin banyak korban kalau seandainya tindakan bully ini tidak dihentikan, tidak langsung diselesaikan. Nah, seperti ini biasanya orang yang suka membuli ini biasanya dia suka mencari teman yang mendukung dia. Tapi kalau seandainya orang tidak mau mendukung dia, biasanya orang yang tidak mendukung itu akan menjadi korban bully selanjutnya. Kalau seandainya dia tidak mau melawan, kalau seandainya orang yang tidak mendukungnya tidak melawan dia, itu bisa menjadi target pembulian selanjutnya. Jenis-jenis bully yang harus kita ketahui itu ada bully secara ucapan. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan dan itu membuat orang lain menjadi down, menjadi sakit hati, itu bisa disebut juga dengan bully. Kita membuli orang itu. Terus selanjutnya ada bully secara fisik. Bully secara fisik ini biasanya dalam bentuk kekerasan fisik, pemukulan, nendang, nyubit. Jadi hati-hati buat kalian yang suka ngerjain temennya, suka mukul temennya, suka nyubit temennya. Kalau seandainya temennya itu nggak terima, terus dia melaporkan ke orang lain lagi, itu bisa disebut sebagai tindakan bully juga. Yang selanjutnya adalah sosial, relasional sosial. Itu pembulian itu yang contohnya seperti ini. Ada si A, dia nggak suka sama si B. Terus si A ini cerita ngompor-ngompori anak-anak satu kelas buat nggak suka sama si B. Itu pembulian secara sosial. Nanti jadinya satu kelas itu nggak suka sama si B, nggak ada yang mau berteman sama si B. Itu pembulian secara sosial. Yang selanjutnya adalah elektronik atau cyber. Makanya ada istilah namanya cyberbullying. Itu bentuknya itu di media sosial, jadi jelek-jelekin, terus nyebar-nyebarkan hoaks tentang seseorang atau menyebarkan aib seseorang di media sosial, itu juga termasuk kategori bullying. Dan satu lagi ada yang namanya body shaming atau pembulian bentuk tubuh. Pembulian bentuk tubuh. Jadi buat kalian yang suka bercanda tuh, bilang ih kamu jelek, ih kamu hitam, ih rambutmu keriting jelek, ih kamu gemuk, itu bisa termasuk kategori bullying ya. Bahkan itu ada undang-undangnya. Kalau seandainya kalian tahu, ada beberapa artis yang anaknya dibilang kok jelek ya gini, orang yang bilang kayak gitu bisa dituntut. Jadi itu adalah jenis-jenis bullying yang kadang secara tidak langsung kita lakukan ke teman kita. Tapi beruntung teman kita masih mau menerima. Kalau seandainya teman kita tidak mau menerima, itu berarti kita sudah bisa dikategorikan sebagai pelaku tindakan bullying. Jadi hati-hati untuk bertindak, hati-hati untuk berkata-kata, hati-hati untuk kita ngepost sesuatu. Penyebab terjadinya perilaku bullying, yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ini biasanya terjadi kayak waktu ospek. Jadi karena itu turun-temurun dari senior, akhirnya tetap dilakukan. Tapi sekarang untuk saat ini ospek sudah tidak ada istilah perpeloncoan, perbulian, itu sudah tidak ada. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Kadang orang yang suka membuli, biasanya latar belakangnya dia juga dulu pernah dibully. Setelah dia sudah mendapat dukungan, setelah dia sudah mendapat kekuatan, dia itu ingin membalaskan dendamnya dengan membuli orang yang mungkin dulu sifatnya hampir sama kayak dia. Yang menurut dia lemah, yang tidak bisa membalas, dia akan membuli orang seperti itu. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Jadi dia ingin dianggap paling hebat di lingkungannya, makanya dia membuli orang lain.
Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dia itu ingin lingkungannya itu semua sama kayak dia, tapi dia merasa kecewa kalau ada satu orang yang beda. Kayak mungkin beda secara fisik, beda secara pemahaman, makanya dia akan membuli orang yang berbeda dengan dia. Atau mungkin dia tidak suka dengan karakter orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya, makanya akan dibully. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kadang juga orang bully orang lain itu supaya mendapatkan kepuasan aja, mendapatkan kepuasan dari mungkin dia waktu di rumah dia diacuhkan sama orang tuanya, makanya untuk melampiaskan perasaan kesepiannya dia, makanya dia membuli orang lain. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Biasanya ini terjadi di dalam suatu lingkungan atau di dalam kelas. Mungkin ada satu anak yang di situ dia itu lemah dalam bergerak, pelan dalam bergerak atau mempunyai kekurangan secara fisik. Makanya dia itu menjadi bulan-bulanan pembulian karena merasa orang yang punya kelemahan itu menjadi sebuah menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah yang membuat kelompok mereka itu menjadi jelek karena adanya satu anak yang lemah ini. Makanya akan terjadi pembulian. Bullying tidak memiliki dampak positif sama sekali. Dampak dari bullying itu hanya dampak negatif saja. Dampak-dampak bullying seperti terganggunya fisik, contohnya cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Ini bisa terjadi karena bullying secara fisik, secara tindakan, terjadi karena pemukulan, terjadi karena kekerasan. Terus ada juga dampaknya itu pergaulan sosial terganggu, seperti dia menjadi minder, suka menyendiri, dia grogi, pendiam, dan tertutup. Yang selanjutnya adalah tertekan psikisnya atau kejiwaannya, seperti dia merasa takut. Orang baru mau ngajak ngomong saja dia sudah ketakutan sendiri. Dia takut dimarah, dia takut untuk dipukul. Padahal orang yang ngajak ngomong cuma mau ngajak ngomong biasa aja, tetapi dia sudah punya perasaan takut dulu. Terus cemas yang berlebihan, rasa tidak nyaman. Jadi orang yang biasanya dibully kadang itu dia gak mau untuk masuk sekolah, merasa tidak nyaman dia di lingkungan sekolahnya. Resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Gejala psikis lainnya tuh contohnya gini. Orang yang sering dibully karena dia merasa tertekan, dia suka yang namanya gigit-gigit jari, gigit-gigit kuku. Itu gejala psikis. Selanjutnya adalah terganggu prestasi belajarnya, seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, dan lupa mengerjakan tugas. Kenapa kok dia bisa nggak konsentrasi? Karena dia baru mau belajar, tiba-tiba ada yang ganggu. Atau mungkin waktu sedang pelajaran di kelas, terus dia lagi belajar, tiba-tiba kursinya dari belakang ada yang nendang. Makanya dia tuh jadi nggak konsentrasi belajar. Jadinya nilainya itu menjadi turun, menjadi terhambat. Atau dia mau mengerjakan PR, dia mau mengerjakan tugas, sama temannya dikasih suruh mengerjakan tugasnya dia duluan gitu. Itu adalah dampak-dampak dari bullying. Dampak bullying itu sangat berakibat untuk perkembangan dalam kehidupan. Kalau seandainya seandainya bullying ini tidak segera dihentikan, tidak segera menemukan solusi, maka ini bisa dibawa sampai dia dewasa. Kalau seandainya kejadian ini terjadinya pada saat usia anak-anak, usia remaja, maka dia bisa menjadi dampaknya itu bisa sampai membuat trauma pada masa remajanya dia. Makanya dia bisa menjadi pribadi yang tidak berkembang, pribadi yang susah bergaul, bahkan bisa jadi dia mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Dia menjadi antisosial. Karena apa? Karena dulu waktu masih remaja dia menjadi korban pembulian. Itu bisa kasusnya seperti itu. Makanya jangan sampai kalau kita tahu ada korban bully, jangan sampai kita diam saja, tetapi kita berusaha bagaimana menolong orang itu supaya keluar dari zona bulinya dia. Atau mungkin kita tahu ada teman kita yang suka membuli orang lain,
kita bisa mengingatkan teman kita supaya tidak terus-menerus membuli temannya, karena efek dari bully itu sangat besar pengaruhnya untuk pola pikir seseorang, untuk keadaan psikologi seseorang. Dan juga jika korban bully atau orang tua dari anak yang terbuli itu tidak terima, maka kasus pembulian ini bisa sampai dibawa ke ranah hukum. Makanya kasus bully ini itu bukan sebuah kasus yang ringan aja gitu, tidak. Tetapi kalau misalnya tidak segera ditangani, ini bisa menjadi sebuah kasus besar yang bahkan penyelesaiannya harus bisa melibatkan banyak orang. Cara mencegah bully yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Kenapa kok jangan sendirian di tempat sepi? Biasanya pelaku bully itu sering mencegat korban bulinya itu di tempat-tempat sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bully. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bully atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kalau seandainya kalian lihat gerak-geriknya sudah menunjukkan bahwa kalian adalah korban pelaku selanjutnya, korban dari pelaku bullying selanjutnya, maka harus kalian kenali dan kalian harus mengambil tindakan antisipasinya. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Walaupun kalian diajak, jangan sampai kalian mau ikut-ikutan melakukan tindakan bully tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana cara melawan bully tersebut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Dengan cara sesekali orang yang suka membuli itu memang harus dijawab, harus ditantang. Jangan sampai kita selalu menurut dengan apa yang disuruh sama orang yang suka membuli. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Biasanya kalau seandainya kita sudah terpancing emosi, itu mereka akan semakin membuli kita. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah dan laporkan kepada orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih terpercaya. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Untuk poin yang kelima ini kalau seandainya pembuliannya sudah sampai mengarah kepada gerakan fisik, kepada penyiksaan, kekerasan, itu yang harus dilakukan. Jangan kita diam saja, tetapi kita harus berteriak, lari, atau kita melakukan tindakan apapun sebagai tindakan perlawanan untuk mencari pertolongan. Yang keenam, catatlah tempat di mana orang-orang yang suka membuli itu berkumpul, orang-orang yang terlibat itu siapa saja, jenis gangguan yang mereka lakukan untuk membuli itu apa saja. Setelah itu laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib kalau seandainya pembulian itu terjadi sudah sampai di batas yang sangat-sangat kelewatan. Atau mungkin pembulian itu sudah benar-benar sangat mengganggu. Kalian bisa laporkan itu. Kalau pembuliannya terjadi di sekolah, kalian bisa laporkan kepada guru yang ada di sekolah. Kalau pembulian itu di luar sekolah yang dilakukan oleh orang-orang luar, kalian bisa sampaikan itu kepada orang tua atau kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau seandainya pembulian untuk pihak yang berwajib ini, kalau pembuliannya itu sudah sampai mengarah kepada penodongan senjata tajam, kekerasan secara fisik, pemukulan sampai mengakibatkan cedera, itu bisa sampai ke pihak yang berwajib. Untuk materi kita sampai di sini dulu. Setelah itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah mencari di internet jumlah kasus bullying yang terjadi di Indonesia dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Dan kalau seandainya kalian sudah dapat jumlahnya setiap tahunnya itu berapa, buat grafiknya. Boleh dibuat melalui grafik tulisan tangan, atau kalian boleh buat grafik yang ada di komputer. Kalian boleh menggunakan aplikasi grafik yang ada di komputer. Nanti hasilnya silakan kalian kirim ke email atau ke WA saya.
Nah, waktu mengerjakannya dimulai dari tugas ini diberikan, batas waktunya adalah 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Kalau seandainya ada yang kurang paham dari materi hari ini atau ada yang kurang paham dari tugas yang diberikan, kalian bisa chat saya langsung di WA atau kalian bisa komen di Google Classroom, karena materi ini juga nanti akan saya taruh di Google Classroom seperti materi-materi sebelumnya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru lagi, dan juga tolong tugasnya dikerjakan, dikirimkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sama Miss masih tunggu, ada beberapa yang masih belum mengirimkan tugas-tugasnya ya. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, jangan lupa olahraga. See you di waktu yang akan datang. Miss kangen sama kalian. Bye-bye, Tuhan memberkati.